Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya akan mendemonstrasikan software akuntansi yang terbaik untuk UMKM atau UKM ataupun perusahaan besar. Ini bisa dipergunakan untuk membuat laporan keuangan neraca laba rugi. Jadi software ini sangat simpel, sederhana, mudah dipahami, dan ini software yang terbaik karena cukup dengan satu jurnal saja maka laporan keuangan bisa dibuat dengan cepat, mudah, dan praktis. Kalau di luar sana softwarenya masih harus pakai jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal bank masuk, jurnal bank keluar, jurnal umum. Tetapi kalau software ini tidak perlu, tetapi hanya satu jurnal saja sudah bisa membuat laporan keuangan neraca laba rugi. Keren ya. Oke, kita mulai, kita langsung login saja. Ini name-nya adalah admin, passwordnya adalah SIM. Oke teman-teman, ini adalah base of accounting software. Jadi yang pertama kalau membeli software ini yaitu kita akan men-setting kode perkiraan seperti ini teman-teman. Ini adalah setup kode perkiraan. Nah, ini kalau di print seperti ini teman-teman ya. Seperti ini ada aktiva lancar ya, terdiri dari kas, bank, persediaan, ada aktiva tetap, kemudian ada pasipa, itu utang lancar, ke bawahnya ada modal saham, laba rugi, pendapatan, dan biaya. Nah, ini sudah kami setting, tetapi kalau mau merubah ini harus yang sesuai dengan kriteria. Misalkan kita mau menambahkan perkiraan bank ya, misalkan kita langsung saja di sini langsung view, kemudian klik new ya. Ini yang belum ada, misalkan ada Bank Niaga belum masuk, coba kita masukkan Bank Niaga nomor 4, Bank Niaga, langsung kita save teman. Tipenya adalah D, kalau aktiva itu D, biaya itu adalah kredit, pendapatan itu debit. Nah, langsung kita simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk ya, Bank Niaga ini sudah masuk. Oke, kalau sudah sesuai dengan kode perkiraan di tempat Anda bekerja, kita langsung saja melakukan jurnal ya. Ini adalah daily journal. Jadi ini hanya satu jurnal saja, tidak ada namanya jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal bank masuk, jurnal bank keluar, nggak ada. Ini hanya satu jurnal. Apapun yang dimasukkan ke sini, apakah jurnal kas, jurnal bank, jurnal umum, ini langsung masuk sini, sudah jadi laporan neraca laba rugi. Oke, kita akan melihat laporan income statementnya mulai bulan 1 tanggal 1 bulan 6 ya. Nah, ini bisa kita lihat
pendapatannya ini adalah penjualan barang jadi ini bisa untuk pabrik ya teman-teman. Dikurangi dengan biaya-biaya harga pokok penjualan 24 jadi 15.500.000, ada biayanya 1 juta, jadi tinggal laba ruginya adalah 14.500.000. jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mencocokkan dengan neracanya ya teman-teman. Kita akan mencocokkan dengan neraca bentuk T teman-teman. Nah, ini bentuk T nya sudah kelihatan teman-teman ya. Nah, ini bentuk T nya. Ini laba rugi berjalannya 14.500. Ini total aktifanya sama pasifa sudah balance teman-temannya. Ini adalah bentuk T teman-temannya. Nah, laporan keuangan bentuk T. Kemudian kalau bentuk staffelnya seperti ini teman-temannya. Nah, ini adalah bentuk stapel teman-teman. Bentuk stapelnya seperti ini, ke bawah teman-teman, bukan ke samping teman-temannya. Ini total aktifannya 1.739.500.000. Terus utangnya 25 juta. Kita akan melihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini laba ruginya 14.500.000, total pasifanya 1,739.500 miliar ya. Ini jadi sudah cocok ya. Oke, kita akan mencoba melakukan jurnal. Ini jurnal apa saja? Misalkan kita akan menjurnal pendapatan ya, atau penjualan ya. Pada tanggal 28 bulan 6 ini kita akan melakukan jurnal penjualan. Ini langsung kas bisa, jadi langsung bank sama saja ya. Misalkan kita kas, aktiva itu adalah satu ya, jadi kas ya, ini kas ini boleh. Kalau misalkan bank ya seperti ini boleh. Ini penjualan lewat bank berarti ditransfer. Kalau ini penjualan kas, ini misalkan adalah 20 juta. Kreditnya adalah 20 juta. Oh salah, ini 2 juta ini. 20 juta ya teman-teman. 20 juta. Oke, sama 20 juta. Terus ini untuk kreditnya adalah penjualan teman-teman. Penjualan itu adalah di 4 ya. Nah, ini adalah penjualan barang jadi ini bisa untuk pabrik ya teman-teman. Ada barang setengah jadi ya teman-teman. Oke, ini ada penjualan tunai. Langsung kalau sudah ini kita simpan aja, ini sip. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah balance debit kredit. Kemudian kita akan menjurnal harga pokok penjualan. Jadi kita akan harga pokok penjualan itu adalah untuk ini, misalkan harga pokok penjualannya itu
13 juta ya teman-teman ya. Klik new aja. Harga pokok penjualan berarti didebet ya teman-teman, HPP nya didebet. Ini harga pokok penjualan barang jadi didebet 13 juta. Ini untuk kreditnya adalah barang jadi teman-teman ya. Ini ada di 1 ya, jadi barang jadinya keluar ini ya, ini beban HPP teman-teman ya. Oke, kita langsung simpan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah balance ya. Kemudian kita akan menjurnal lagi satu biaya teman-teman ya. Biaya itu adalah nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, ini ada biaya, misalkan kita akan membayar biaya bahan bakar LPG ya teman-teman, 1.500.000. Ya, ini kita akan coba, ini kita bayarnya pakai bank teman-teman ya. Ini berarti kreditnya adalah bank ya. Ini aktiva ini 1 ya. Nah, ini kita akan pakai bank yang ada di Rungkut. Nah, ini keterangannya adalah beban biaya LPG by transfer teman-teman ya. Oke, langsung saja ini. Nah, ini sudah balance. Kita akan mencoba membuat laporan teman-teman, atau gini, kita akan jurnal lagi 1, yaitu kita akan melakukan pembelian dengan cara utang teman-teman ya. Kita akan membeli, kalau kita membeli barang jadi, misalkan ini mungkin untuk perusahaan dagang ya, ini kita akan membeli barang jadi ini ya teman-teman ya. Ini sebesar katakanlah 40 juta ya teman-teman, 40 juta. Ini perkiraannya adalah utang ya teman-teman, karena kita beli barang secara utang dagang ya. Berarti ini beli barang dengan utang seperti ini ya. Langsung kita save. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi artinya di sini nih apapun dimasukkan dalam satu jurnal teman-teman. Jadi tidak ada namanya jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Jadi langsung saja kita akan melihat laporannya teman-teman ya. Tadi adalah 14 juta teman-teman 500 ya. Kemudian kalau sekarang karena ada transaksi ya, laba ruginya kita lihat berarti 17, sekitar 6 jutaan teman, berarti 20 jutaan teman-teman, sekitar 20 juta laba ruginya. Oke teman-teman, kita akan melihat ini teman-teman ya. Tadi ada biaya bahan bakar ini ya, 1.500.000. Jadi ini laba ruginya betul ya teman-teman, sekitar 20 juta. Tadi kan
laba rugi pertama adalah 14.500, terus ada pembeli penjualan 20 juta ditambah dikurangi harga pokok penjualannya 7 juta berapa tadi. Jadi sekarang laba ruginya 20 juta. Kemudian kita akan melihat yaitu laporan keuangannya bentuk D, teman-teman ya. Ini di zoom biar kelihatan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini berarti laba rugi yang berjalan ada 20 juta ya teman-teman. Sudah cocok ya teman-teman. Nah, kemudian total aktifannya 1.1,785 M. Nah, ini juga sama, dah balance teman-teman. Jadi ini sangat praktis sekali teman-teman ya, karena ini hanya satu jurnal saja, jadi tidak usah bingung dengan banyak jurnal ya. Kalau di luar sana softwarenya harus ada jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, maka di sini tidak perlu teman-teman. Cukup satu jurnal sudah mewakili sudah bisa membuat laporan keuangan yang canggih teman-temannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah ini aktifannya jumlahnya sekian teman-temannya. Kita cocokkan dengan, nah ini teman-teman ya. Nah, seperti ini 20 juta laba ruginya ini teman-teman. Pasifanya sudah juga benar teman-teman. Oke, kemudian kita akan melihat buku besar teman-teman ya, general ledger ya teman-teman. Kita lihat tadi ada penjualan kas dan juga biaya lewat bank teman-teman ya. Jadi kita akan melihat kasnya apakah masuk ya yang 20 juta tadi teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini ada masuk 20 juta teman-teman. Ini ya, ini 20 juta dari penjualan tadi teman-teman ya, 20 juta. Terus kalau di banknya tadi ada membayar biaya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada biayanya seperti ini teman-teman ya. Ini biayanya 1.500.000, jadi cocok teman-teman. Jadi untuk satu jurnal itu sudah bisa membuat laporan keuangan neraca laba rugi, bisa membuat income statement, bisa buku besar atau general ledger teman-teman. Jadi sangat bagus teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing teman-teman kalau Anda membuat laporan keuangan dengan software ini. Nggak perlu memikirkan buku kas keluar, buku kas masuk, bank keluar, bank masuk, tidak perlu bang. Nggak perlu buat jurnal keluar, buat jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, atau bank masuk, jurnal bank masuk, jurnal bank keluar, nggak perlu teman. Cukup satu jurnal yang namanya jurnal harian ataupun jurnal umum lah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini pun kalau misalkan kita buat ini juga bisa, vouchernya bisa dilihat teman-teman ya.
Nah, ini bisa di print teman-teman ya. Nah, ini vouchernya juga bisa di print teman-teman. Nah, ini kenapa nggak kelihatan? Ini karena setting printer. Jadi kalau printernya sudah disetting di perusahaan teman-teman, ini kelihatan bagus teman-teman. Jadi software ini sangat bagus teman-teman untuk membuat laporan keuangan neraca laba rugi yang serba lengkap. Hanya satu jurnal ini saja maka sudah bisa membuat laporan income statement, balance sheet bentuk T, balance sheet bentuk stapel, neraca lajur, buku besar, dan daily journal. Jadi ini semua dikerjakan otomatis oleh komputer teman-teman. Jadi sangat hemat tenaga, biaya, dan pikiran. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu ada beberapa karyawan yang sampai pusing memikirkan, maka dengan software ini laporan keuangan bisa cepat selesai teman-teman ya. Ini kita akan melihat ya teman-teman, yang kita masukkan tadi biayanya teman-teman ya. Ini biayanya tadi berapa, dari 4. Nah, ini coba biaya LPG ini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau dilihat apakah di buku biaya ini masuk teman-teman. Nah, ini masuk teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini hanya transaksinya sedikit teman-teman. Kalau banyak ya otomatis di sini banyak. Jadi mudah sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bagi Anda yang ingin demo bisa langsung download ya teman-teman. Kami kasih link downloadnya yang berminat untuk mencoba trial software ini teman-teman ya. Jadi boleh bertanya tentang cara penggunaannya. Jadi demonya juga saya buatkan video. Kalau memang jadi beli, nanti kita bisa training lewat video. Kalau nggak ngerti, nanti kita akan bantu untuk setting awal untuk chart of account. Jadi yang perlu di setting awal itu adalah ini teman-teman. Ini chart of accountnya ini perlu di setting awal teman-teman, karena mungkin tidak sesuai dengan nama perusahaan. Jadi ini misalkan satu ini aktiva, satu aktiva lancar, satu adalah aktiva kas, kemudian 1101 111002 seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, itu adalah kategori daripada perkiraan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar apabila kami membuat video, Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.